pesugihan tuyul, babi ngepet, jual musuh, dan jual umur pada waktu itu. Si bunda ini ngambil kunci motor PCX, Pak. Bahkan si bunda pun ngambil kunci mobil Brio. Nih, Wak. Ini mobil yang dipakai Iwan, silakan dipakai Wakawil. Saya itu setiap bulan wajib untuk memotong 1 ekor kerbau bule, Bang. Yang nanti kepala, kaki, buntut, dan juga jeroan ditaruh di dalam satu kamar khusus, Mang. Ada nggak rasa itu? Sampai detik ini, Mang, kalau saya melihat anaknya si Iwan, ya sangat bersalah, penyesalan, ya. Karena dalam hati saya, kalau tidak ditujukan kepada saya, ya tidak mungkin gitu, Bang. Anaknya menjadi yatim. Istrinya tahu mereka melakukan ini? Tahu, Mak. Lanjut ke sini. Ke sini ya. Awas kemana? Kali ini, tim Malam Mencekam mendatangi bumi Wira Lodra. Sebuah kota kecil yang penuh dengan ribuan cerita. Dengan wajah berseri, tim menghampiri Mas Kusnadi. Di sudut taman kota nan indah, ia terduduk menanti. Bersiap membawakan kisah yang penuh dengan misteri. Jalan pesugihan ia pilih untuk usahanya kembali jaya. Dengan melakukan jual musuh untuk menjadi kaya raya. Ritual hitam pun dijalankan di sebuah gunung keramat untuk menjalin kontrak dengan sosok goib yang sesat. Mas Kusnadi. Mbak Bila. Iya, Mas, saya izin duduk Iya, sini ya. mangga. Gimana nih, Mas? Apa yang pengen Mas ceritain bareng Mang Ei? Jadi gini, Mbak. Ya kita pengen curhat banyak dengan Mang ya kisah saya ya sebagai saksi pesugihan dari kenalan saya. Gara-gara ya kenalan saya ini usahanya bangkrut. Yang pada awalnya usaha wedding organizer gitu, Mbak. Ya sehingga dia mengorbankan suaminya. Jadi suaminya yang jadi tumbal? Suaminya yang jadi tumbal. Makanya kita pengen curhat banyak dengan Mang Gitu. Oh gitu. Iya. Ya udah kalau gitu langsung aja yuk ceritain bareng Mang Ei. Boleh? Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika harta dibeli dengan pengorbanan orang tercinta, yang tersisa bukan kekayaan, melainkan penyesalan. Itu gambaran kalimat yang mungkin cocok dengan kisah yang akan kita simak bersama ya. Sobat, hari ini ada Mas Kusnadi. Betul. Apa kabar Mas Kus? Alhamdulillah. Panggilnya Mas Kus ya? Iya boleh, Pak. Mas Kus ini orang Indramayu dan Malam Mencekam beserta tim hari ini ada di Indramayu juga. Dan beberapa video ke depan tentunya akan menceritakan kisah-kisah seputar misteri Indramayu. Iya, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Mang dan tim Malam Mencekam di Indramayu. Terima kasih Mas Kus. Juga
warga-warga Indramayu ya Betul. yang sudah support Malam Mencekam sampai sejauh ini. Tim dan Mang Ei mengucapkan banyak terima kasih. Siap. Mudah-mudahan kita akan selalu bersama dan konten-konten Malam Mencekam membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Mas Kus, kesibukannya apa ini? Alhamdulillah masih aktif sebagai seniman di Indramayu, Mang E. Seniman. Orang-orang Indramayu sudah kenal semua ya. Ya mungkin sebagian kenal, Mang E. Mau dadah-dadah dulu nggak? Untuk warga Indramayu semoga sehat selalu lah. Oke. Mas Kus, ini kita berada di Gedung Senian Mama Sugra nih. Iya, Kan Mas Kus ini seorang seniman. betul. Berarti sering sini ya? Alhamdulillah ini merupakan ya tempat kami para seniman ngumpul. Bukan hanya ngumpul tapi kami mencoba untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Indramayu, Mang E. Sering gelar acara di sini ya? Hampir setiap minggu ada kegiatan di sini, Mang E. Setiap minggu ya? Setiap minggu, betul. Oke, itu gratis atau bayar? Semuanya gratis, Mang E. Oh, gratis ya? Gratis. Kita di sini anak-anak ya latihan tari seminggu 2 kali juga di sini gratis, Mang E. Oke, maju terus ya. Amin, Mang E. Terima kasih. Sobat yang ada di luar negeri, di Mesir, Uruguay, Arab Saudi, dan lain-lain, mudah-mudahan semua sehat ya. Dan yang di Amin. Indonesia juga semua sehat, rezekinya juga melimpah ya. Amin. Kisah hari ini terjadi di tahun 2015. 2015. Ini kisahnya Mas Kus. Mas Kus waktu itu jadi saksi mengantarkan teman akrabnya ya Betul, Mang E. melakukan pesugihan. Ini gimana kok nggak dicegah, Mas Kus? Pada waktu itu sudah beberapa kali Mang E saya mencegah dan memberitahukan efeknya gitu. Akan tetapi Ngotot ya? sahabat saya ini ngotot dan sudah menerima untuk segala konsekuensinya itu, Mang E. Oh, jadi gas terus ya? Digas terus, betul. Oke, jadi sobat jangan kemana-mana, ini kisahnya seru banget loh. Sampai habis kita akan bersama selama 1 jam ke depan. Dan sobat yang belum follow TikTok Malam Mencekam, jangan lupa ya. Ada Malam Mencekam Story dan Malam Mencekam Official. Karena TikTok Malam Mencekam yang dulu sudah entah kemana, hilang. Jadi kita buat yang baru, jangan lupa untuk follow ya. Baik, saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Untuk sobat semua, Mas Kusnadi. Di tahun 2015, Mang E, pada waktu itu tepatnya di hari Rabu itu, Mang E, saya masih ingat, datanglah ya seorang sahabat lama, sebut saja namanya si Iwan itu, Mang E. Nah, si Iwan ini kebetulan sahabat kecil saya yang sedang ikut bekerja di luar kecamatan pada waktu itu, Mang E. Karena kita sudah terpisah oleh waktu yang cukup lama, akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya si Iwan ini yang minta bantuan kepada saya untuk menjumpai bosnya gitu. Ayo Wak, kalau memang lagi kosong ya kita main ke bos saya, kebetulan ada yang pengen diomongkan oleh bos saya gitu. Belum dikasih tahu Belum apa sama sekali. ceritanya Belum gitu. sama sekali. Kan oke lah. Karena pada waktu itu ya saya tidak ada pikiran apapun, Mang E. Akhirnya saya dan si Iwan pun berangkat ke rumah bosnya. Sebut saja bosnya ini Bunda, Mang E. Nah, Bunda ini kebetulan dulunya itu ya membuka jasa WO gitu, Mang E. Wedding organizer, bahkan boleh dibilang salah satu yang terbesar di Indramayu pada waktu itu. Akhirnya kita ngobrol, ya kita ketemu dengan Bunda, bahkan kita di sana pun juga agak kaget dengan kondisi rumah Bunda. Karena setahu saya biasanya rumah ataupun
ya gudang dari WO ini akan penuh oleh barang-barang kayak tenda, dekorasi, pelaminan dan lain sebagainya. Akan tetapi di situ kosong Mang E. Ya gudangnya kayak ya gudang kosong lah. Nah akan tetapi ya saya pada waktu itu belum bisa tanya panjang lebar karena toh juga baru ketemu. Akhirnya saya dikenalkan oleh si Iwan kepada Bunda. Akhirnya ya kita pun ngobrol panjang lebar. Nah sampai si Iwan ini ia menyatakan, Bun silakan untuk ngobrol langsung dengan Wakawil. Karena kebetulan si Iwan ini ia memanggil saya dengan kesebutan Wakawil gitu. Jadi panggilnya Uwa gitu. Kau silakan ngobrol langsung dengan Wakawilnya. Nah akhirnya si Bunda yang ngobrol. Jadi kalau memang usahanya lagi dalam keadaan kolab bahkan bangkrut bahkan mohon maaf di depan rumahnya itu sudah disemprot di rumah ini dalam pengawasan bank gitu. Akhirnya di sana ngobrol panjang lebar dan intinya si Bunda ini pada awalnya dia menanyakan solusi kepada saya karena memang hutang yang sangat banyak pada waktu itu. Pada awalnya si Bunda ini menanyakan, Wak, apakah Wakawil punya orang pintar untuk menyelesaikan masalah saya? Dan saya pun jawab, waduh ya kurang paham Bun. Kalau untuk masalah ini mah, apalagi perihal hutang piutang. Obrolan berlanjut sampai pada akhirnya si Bunda ini yang menanyakan beberapa jenis pesugihan yang melalui ya kawannya si Bunda. Ternyata si Bunda ini sebelum ketemu dengan saya ini sudah cari-cari informasi lah cari-cari informasi tentang bagaimana caranya untuk ya melunasi hutang-hutangnya dengan cara instan. Akhirnya di situ ya Bunda pun menyebutkan berbagai macam jenis pesugihan. Saya pun kaget loh, kok Bunda tahu dari mana? Di sana akhirnya Bunda menyebutkan ya jenis pesugihan tuyul, babi ngepet, jual musuh dan jual umur pada waktu itu. Dan di sana Bunda juga menanyakan, Wah, kalau kita pengen pesugihan jual umur bagaimana? Kalau kita pengen pesugihan ya jual musuh bagaimana? Karena ya Bunda ngomong biasanya kalau seorang seniman ini pasti punya banyak teman. Pasti bakal punya informasi-informasi lah. Nah akhirnya ya saya pun menyampaikan. Karena saya juga punya beberapa teman praktisi yang sering ngobrol masalah bab pesugihan tadi. Di antaranya pesugihan jual musuh, Bun, kalau kita mau melakukan prosesi pesugihan jual musuh yang pertama, nanti yang akan dijadikan, mohon maaf, tumbal ataupun korban adalah pertama orang yang benar-benar menyakiti kita. Dan yang kedua adalah biasanya orang yang terdekat Bun. Nah pada waktu itu Bunda dengan tegas dan antusias, iya Wah, saya tersakiti oleh orang terdekat saya. Maka di situ pun saya juga bingung, loh ini maksudnya bagaimana? Nah setelah obrolan itu yang tambah lebih bikin saya kaget, si Bunda ini menyebutkan satu lokasi yaitu, Wah, apakah Wakawil tahu gunung? Ya maka saya pun jawab, tahu Bun, emang mau apa ke sana? Dan kata si Bunda, Wah,
menurut informasi yang saya dapat, di Gunung ada sebuah tempat yang untuk dijadikan ritual jual musuh. Nah kemudian ya saya pun menanyakan, Bunda informasi dari mana? Bun, yang namanya mencari harta dengan cara instan atau pesugihan ini tentunya punya resiko yang besar, Bun. Intinya tidak ada makan siang yang gratis, pasti. Apalagi kita sudah bersekutu dengan makhluk halus, dengan setan, pasti ujung-ujungnya minta tumbal. Tapi si Bunda ini ngotot. Karena menurut informasi yang akan jadikan tumbal adalah tadi orang yang telah menyakiti, orang yang punya masalah dengan kita. Dan di situ saya pun sebenarnya ya tidak mau ikut campur, cuma kembali lagi si Iwan ini ya kembali meyakinkan saya. Karena memang bahasa kasarnya kalau kata orang apa Indramayu, Bunda mangan, si Iwan mangan. Bunda beli mangan, si Iwan beli mangan. Dengan kata lain, kehidupan si Iwan ini tergantung Bunda. Kalau Bunda sukses, kalau Bunda hidupnya enak, Iwan pun juga akan enak. Maka dari situ dengan berat hati, ya saya menyanggupi untuk mengantar Bunda ke wilayah. Kan tetapi di situ juga ada masalah baru, Karena tadi, kalaupun toh kita nanti akan berangkat ke tentunya minimal kita 2 motor, Nah, sedangkan saya waktu ke Bunda itu dijemput oleh Iwan. Maka kita di situ butuh motor 1 lagi untuk ke arah. Nah, di situ Iwan ngebel saudaranya untuk pinjam motor untuk keberangkatan kami ke, bahkan bukan hanya pinjam motor pada waktu itu, plus juga pinjam uang untuk bensin ke sana. Karena pada waktu itu perekonomian Bunda ya benar-benar jatuh gitu, bahkan di ruang tamu pun tidak ada meja kursi, itu hanya tikar. Nah akhirnya setelah motor datang, masalah baru yang kedua, kita mau kemana, sedangkan sangat banyak, Nah akhirnya ya saya coba cari informasi kawan yang ada di wilayah Sumedang, dan setelah saya dapat informasi di kawan yang Sumedang, akhirnya kami pun berangkat. Dan pada saat kami berangkat pun itu diiring oleh hujan, Nah akhirnya sampailah kita ke ya kawan saya yang tadi yang juga praktisi spiritual, sebut saja kita namanya Abah, Abah. Nah setelah saya ngobrol dengan Abah maksud dan tujuan, Abah pun, oh iya kebetulan saya tahu. Karena si Abah ini juga beberapa kali yang mengantarkan pasiennya ya ke sana. Nah akhirnya dibantu oleh anaknya si Abah yang mengantarkan kami untuk menemui juru kunci itu. Kami pun berangkat ke sana ke rumah juru kunci, sama kurang lebih 1 jam perjalanan lagi kita sampai naik ke bukit lah gitu, dengan kondisi jalan yang masih campur antara batu dan tanah merah pada waktu itu. Akhirnya dengan susah payah kita nyampe ke atas dan bertemu dengan Pak Kuncen pada waktu itu. Akhirnya anaknya si Abah ini yang memberitahukan kepada Pak Kuncen maksud dan tujuan kami. Dan di situ ya Bunda pun ya menyampaikan langsung tentang perihal maksud dan tujuan si Bunda. Bunda masuk ke dalam, saya dengan si anaknya Abah ini di luar kurang lebih antara 30 menit
si bunda ini keluar dan mengajak kita untuk pulang. Akhirnya kami pun pulang, yang pertama ke rumah Abah tadi, juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sudah mengantar ke Lapak Kuncen, dan kami pulang ke rumah bunda. Dan sesampainya di rumah bunda, saya pun menanyakan, Bun, gimana tadi? Apakah kita lanjut atau bagaimana? Dan kalaupun lanjut, kapan? Dan ternyata si bunda ini menyampaikan, ternyata si bunda ini dihitung dulu Mang wetonnya. Kalau kata orang Indramayu, naftunya. Dan kebetulan jatuhnya pada hari Sabtu. Kita berangkat ke sana hari Rabu. Nanti bunda kalaupun ingin melakukan ritual itu di hari Sabtu. Nah kemudian saya tanya, nah terus bagaimana Bun? Tentang biayanya, ongkosnya. Maharnya berapa Bun? Nah si bunda ini bilang, di sana Pak Kunci itu tidak membicarakan masalah mahar Mang Akan tetapi yang penting sarananya lengkap, kita langsung. Nah kemudian saya juga menanyakan, terus sarananya bagaimana? Di sana Pak Kunci bilang, apakah sarana dari Pak Kunci berarti kita yang memberikan uang, atau sarana dibawa oleh bunda. Sehubungan bunda ke sana tidak membawa uang, jadi nanti bunda beli sendiri Mang Oh ya sudah, itu mah ya sudah masuk ranah pribadi oleh bunda. Nah akhirnya karena memang kita nyampe ke rumah bunda itu malam, saya pamit untuk pulang dan diantarkan lagi oleh si Iwan. Nah akhirnya di pagi hari Kamis Mang kurang lebih antara jam 10, si Iwan datang ke rumah, dan saya pun juga kaget Mang karena si Iwan ini datang ke rumah saya itu tidak memakai motor yang biasa dipakai oleh Iwan. Di sana ngobrol, Wak, ini biayanya. Jadi sehubungan saya dan bunda tidak tahu dan tidak mengerti macam-macam ya umur rampenya, maka ini ada uang 7 juta. Mangga Wakaul yang beli. Nah di situ saya pun tanya Mang karena memang si Iwan udah ya kawan rasa saudara, Wan, kok motornya ganti? Nah kemudian si Iwan bilang, iya Wak, motor saya dijual. Di situ saya benar-benar kaget, bercampur sedih Mang Loh, buat apa? Ya ini uangnya. Si Iwan sampai menjual, bahkan boleh dibilang harta satu-satunya itu Mang sampai rela dijual untuk membiayai proses dari si bunda ini. Maka di situ Mang saya pun cukup berat Mang bagaimana kalau ini gagal? Berarti perjuangan Iwan juga sia-sia. Maka di situ, oke Wan, saya akan bantu kamu. Nah akhirnya si Iwan pulang, masih ingat habis zuhur hari Kamis, dan saya pun berangkat Mang untuk membeli berbagai macam umbu rampe. Di antaranya harus ada ayam cemani Mang Dan biasanya Mang saya itu punya beberapa kawan yang punya link lah, punya channel ayam cemani. Pada waktu itu semuanya habis Mang Dan saya baru ingat, ternyata malamnya itu malam Jumat Kliwon Mang Jangankan yang masih pitik, yang jago itu semuanya tidak ada Mang Untuk mencari ayam yang hitam itu, ayam cemani. Bahkan saya pun sampai update status di Facebook, kalau ada yang punya ayam cemani tolong informasikan kepada saya. Dari desa ke desa, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, saya terus mencari informasi keberadaan ayam cemani. Nah akhirnya tepat jam 11 malam Mang saya dapat inbox
dari Facebook tadi menginformasikan bahwasanya ada di wilayah perbatasan Indramayu dan Cirebon itu ada saudaranya punya ayam cemani, Mang. Akhirnya di tengah malam pun ya saya langsung berangkat ke sana ke TKP, ketemu di sana dengan pemiliknya dan ayamnya. Akan tetapi di situ, Mang, harganya sangat mahal, Mang. Karena mungkin yang punya ayam ini tahu kalau ayam cemani buat apa ritual pasti harga berapapun akan dibeli. Sisa uang yang ada pada waktu itu ya saya membeli ayam cemani. Dan selama perjalanan pulang pun ya saya mengalami berbagai macam hal-hal yang cukup ganjil bagi saya, Mang. Apa yang pertama, ayam cemani itu berkokok di sepanjang jalan. Apalagi di tempat-tempat yang angker kayak pemakaman umum itu pasti berkokok, Mang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kendaraan yang saya tumpak ini terasa berat banget, Mang. Setelah saya membawa ayam cemani. Dan yang lebih aneh, motor saya itu sampai mogok di jalan, Mang. Padahal bensin full pada waktu itu, Mang. Nah, selama saya nuntun motor ini karena kebetulan pada waktu itu hampir jam 1 banyak orang yang habis kliwonan lah gitu, Mang. Ada ya saya ketemu dengan kawan. Wah, lah motornya nang apa? Mogok. Ya sudah, akhirnya motor di step kurang lebih antara 200 meter. Alhamdulillah motor kembali nyala, Mang. Nah, ketika saya melewati ke jembatan Widasari, Mang, atau yang disebut dengan jembatan merah, saya itu melihat salah satu makhluk yang cukup gede, Mang, di ujung jembatan. Itu makhluknya tinggi besar, berbulu, dan bertanduk, Mang. Matanya merah kayak bola api pada waktu itu. Di dalam perjalanan itu ya saya nyebut sebisa-bisa saya gitu, Mang. Jos saya. Akhirnya kurang lebih antara jam 2-an, alhamdulillah saya yang nyampe rumah gitu, Mang. Nyampe rumah dan paginya si Iwan itu datang lagi ke rumah untuk menanyakan hasil dari sarana tadi yang dibeli. Dan ya alhamdulillah dapat. Nah akhirnya sore, Mang, ya kita pun berangkat ke Gunung. Nah di sini untuk pergantian waktu, kalau orang Indonesia kan jam 12 nih, Mang. Nah kalau kita kan di orang Jawa kan antara jam 5 sore ya sudah ganti hari. Nah akhirnya kita di situ dituntut oleh Bunda kata kuncen sebelum maghrib kita sudah ada di atas. Mas Kus, sebentar nih, ada sedikit oleh-oleh dari Malam Mencekam. Siap, Mang. Topinya mantap dan sering saya lihat di Malam Mencekam Store nih, Mang. Wah, tambah ganteng nih, Mang. Akhirnya kita sudah nyampe di atas. Saya diantarkan oleh Pak Kuncen, Bunda, saya, dan anaknya Pak Kuncen. Karena memang membawa barang yang cukup banyak pada waktu itu. Akhirnya kita sudah nyampe di atas dan saya pun ditinggal oleh anaknya Pak Kuncen. Pada awalnya saya pun juga pengen ikut turun. Akan tetapi Bunda ini ngomong sama Pak Kunci, Pak, kalau saya ditinggal sendiri, saya tidak berani. Bagaimana kalau saya ditemani? Maka Pak Kuncen pun pada waktu itu menanyakan weton kepada saya. Mas kawin lahirnya hari apa? Hari itu. Oh ya sudah,
kalau memang hari itu bisa untuk mendampingi bunda di sini. Kurang lebih habis Ba'da Isya, karena memang di situ kita berada di atas yang jauh dari pemukiman. Untuk penerangan pun kita hanya diandalkan oleh apa lilin pada waktu itu. Kurang lebih antara Ba'da Isya kita ritual, juru kunci di depan, di tengah bunda, dan saya di belakang. Itu di sebuah gubuk, Mang. Kurang lebih ukuran 2x2 meter, dan di dalam gubuk itu ada 2 makam. Ada 2 makam, dan di depan gubuk itu ada pohon beringin yang cukup gede, mungkin usianya ratusan tahun pada waktu itu. Dan saya berada di pas pintu masuk pada waktu itu, Mang. Apa duduknya? Jam 9-an kurang lebih, setelah buhur dinyalakan oleh Pak Kunci, suasana di dalam itu langsung berubah, Mang. Itu, dan di sana datang angin yang cukup besar. Bahkan saya pun hampir lari karena takut ambruk pada waktu itu. Akhirnya di sana ditenangkan oleh Pak Kunci, udah semuanya diam, aman. Nah, setelah angin ini berhenti, di situ muncullah beberapa bayangan-bayangan. Bahkan pada waktu hadirnya sosok tinggi besar tadi, di situ yang tadi ketemu di jembatan, dan saya di situ benar-benar shock, Mak. Ini sama makhluknya kayak yang saya jumpa di waktu di jembatan itu, dan di sana tertawa terbahak-bahak, Mak, sosok itu. Apakah bunda ini merasakan kehadirannya atau tidak? Akan tetapi pada waktu itu ya kita diam, Mang, karena saya juga takut pada waktu itu. Nah, kurang lebih antara jam 10 ritual yang pertama sudah beres. Nah, kita pun keluar ya di halaman pada waktu itu, kita ngerokok dan lain sebagainya. Si bunda pun diam. Si bunda pada waktu itu tidak banyak ngomong, diam. Akhirnya kurang lebih jam 12, Mang, jam 12, Pak Kunci ini ngambil ayam cemani yang tadi dibawa dari rumah dan juga pisau. Nah, di situ pisau serahkan ke bunda, dan si ayam diserahkan ke saya untuk saya pegang. Akan tetapi pada saat Pak Kunci bilang potong, bunda ini hanya diam. Pak Kunci bilang yang kedua, silakan potong. Bahkan Pak Kunci 3 kali bilang silakan potong. Nah, di situ bunda baru motong ayam tadi. Dan pada saat bunda motong pun bunda mengeluarkan air mata, Mang. Nah, si darah itu ditaruh di mangkok kecil. Nah, setelah dipotong, nah maka kami pun ya diarahkan untuk masuk kembali ke dalam. Dan si bunda pun melakukan ya ritual yang kedua. Nah, di ritual yang kedua ini justru semakin suasana semakin tidak karuan, Mak. Di hari yang sama berarti? Di hari yang sama. Kita itu hanya 1 malam itu, Mak. Nah, di ritual yang kedua ini justru kondisi sekitar gubuk itu juga semakin tidak karuan, Mang. Di sana banyak suara auman. Di sana juga banyak suara orang yang menjerit, yang menangis, bahkan orang yang ketawa, Mang. Bahkan di situ saya lebih dikagetkan lagi dengan kehadiran sosok berbentuk, mohon maaf, kayak orang boncel, Mang, kecil, tapi ya mukanya tua dan berjenggot, itu tepat hadir di depan saya, Mang.
Maka saya di situ benar-benar shock makanya. Pengen menyebutkan lafaz la ilaha illallah pun juga saya itu nggak bisa pada waktu itu makanya. Kata Pak Kunci, saya di atas itu sempat pingsan. Ya menyaksikan fenomena-fenomena yang ada di dalam gubuk itu, saya sampai pingsan itu mang. Dan saya pun di sana dibangunkan oleh Pak Kunci. Mas bangun, mas bangun. Yuk kita pulang. Karena memang cuaca yang dingin juga pada waktu itu, habis hujan. Dan yang pasti yang menyumpai fenomena yang baru bagi saya pada waktu itu. Dan dinyatakan, kata Pak Kunci, yang menyatakan ritual sudah selesai. Maka kami pun turun ke rumah Pak Kunci kurang lebih antara jam 2-an. Nah, akhirnya kita pun karena memang di sana ya malam yang cukup dingin, akhirnya kita di sana bikin kopi, teh dan lain sebagainya. Subuh sudah terdengar subuh, kami pun dipersilakan pulang oleh Pak Kunci. Dah sekarang silakan pulang. Akhirnya kami pun pulang subuh. Sampai di rumah Bunda itu antara jam 8 dan saya pun langsung pamit pulang ke rumah. Setelah proses tersebut 1 bulan kemudian datanglah si Iwan kembali dengan penampilan yang berubah drastis. Bahkan si Iwan pun pada saat main yang kesekian kalinya itu bukan pakai motor makanya, tapi pakai mobil Brio, masih berplat merah itu, masih baru. Dan kata si Iwan, mobil ini diberikan Bunda untuk saya sebagai inventaris pada waktu itu. Nah akhirnya kita sedang ngobrol dengan si Iwan. Waduh sekarang udah beda ya, alhamdulillah Pak. Sekarang Bunda sudah membaik, begitupun juga dengan saya. Bahkan di situ si Iwan ngomong, bahkan sekarang Bunda itu sudah punya rumah baru yang lebih besar. Karena sekarang Bunda untuk perlengkapan WO-nya sudah sangat banyak. Bahkan boleh dibilang, wah sekarang yuk saya datang ke sini sengaja untuk menjemput Wak Awil untuk berkunjung ke rumah barunya Bunda. Karena di sana ada acara syukuran rumah baru pada waktu itu. Ya sudah, akhirnya ya saya pun berangkat ke rumah barunya si Iwan dengan mohon maaf yang pada awal saya datang ke rumah Bunda rumah yang sangat begitu mengenaskan, sekarang sudah dibangun bahkan 100 kali lipat kemewahannya. Bahkan saya juga ditunjukkan rumah barunya. Kata si Bunda ini khusus untuk mes anak-anak gitu. Dengan yang sangat luar biasa. Nah akhirnya saya ketemu dengan si Bunda pun saya pangling pangling dengan penampilan Bunda yang mohon maaf yang pada awal ketemu sangat mengenaskan, sekarang dengan baju yang bagus, dengan make up dan perhiasan yang mencolok pada waktu itu. Akhirnya kita ngobrol, duduk di sofa yang khususnya kami orang kampung yang sangat mewah pada waktu itu. Akhirnya kita ngobrol dan di sana pun si Bunda ini berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada saya. Karena lewat bantuan saya, akhirnya kondisi perekonomian Bunda yang sangat membaik dibandingkan dengan yang boleh dibilang yang habis-habisan. Karena Bunda ini sebenarnya punya suami yang bekerja di Kalimantan. Nah, selama bekerja di Kalimantan, sang suami ini boro-boro memberikan uang kepada Bunda. Bahkan setiap bulannya Bunda ini harus menjual beberapa aset untuk dikirimkan ke suaminya dengan alasan bangkrut, terus juga proyeknya belum dibayar dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita di sana ngobrol
saya dengan bunda yang kembali menanyakan peristiwa yang di atas tadi, yang pada waktu di tadi. Bun, mohon maaf, karena hanya kita ya bertiga dengan si Iwan, dan si Iwan ini boleh dibilang adalah orang kepercayaan bunda. Sekecil rahasia apapun si Iwan ini tahu. Waktu syukuran itu ada pengajian? Nggak ada, Mak. Di sana hanya acara makan-makan, Mak. Oh, bukan syukuran seperti biasa pengajian gitu. Beda ini ya. Beda. Jadi bahasa kita di sini syukuran itu ya makan-makan ya rame-rame gitu, makan-makan besar lah kita di sini. Bukan dengan cara Islam gitu ya. Bukan. Pikiran saya juga pasti dalam syukuran ada acara doa bersama, tahlil. Ternyata di sana tidak, Mak. Di sana hanya makan-makan saja di sana, hanya makan. Nah, lanjut kita ngobrol dengan si bunda. Nah, di situ akhirnya saya memberanikan diri. Bun, sebenarnya di atas itu bagaimana sih? Nah, akhirnya si bunda yang ngobrol dengan saya. Wah, jadi begini, pada saat di atas saya dengan Pak Kunci, saya itu menanyakan berapa sih mahar yang harus dibayar. Dan di sana Pak Kunci ini tidak menyebutkan nominal, Mang. Tapi di sana Pak Juri Kunci ini bilang nanti setiap bulannya ada yang wajib kamu lakukan di rumah. Jadi baru cerita sekarang ya dia. Baru cerita sekarang. Nah, akhirnya ya saya pun kepo. Nah, perjanjian apa sih Bun yang bunda lakukan? Nah, akhirnya si bunda ini ngomong, wah, saya itu setiap bulan wajib untuk memotong 1 ekor kerbau bule, Bang. 1 ekor kerbau bule yang nanti darahnya, kepala, kaki, buntut, dan juga jeroan ditaruh di dalam satu kamar khusus, Bang. Dan kata si bunda, semakin banyak darahnya, maka darah itu akan berubah menjadi uang yang cukup banyak, Mang. Nah, dan bahkan saya juga dipaksa oleh bunda ini untuk menunjukkan, Mang, apa lokasi kamar ritual yang dituju. Pada waktu itu dengan berat hati, waduh, mohon maaf Bun, kayaknya saya tidak perlu tahu. Akan tetapi si bunda ini maksa, ayo Wak, supaya Wak kau tahu apa sih yang ya saya lakukan, perjanjian di atas dengan Pak Kunci. Akhirnya dengan terpaksa saya pun diarahkan ke kamarnya bunda. Dan setelah saya masuk, ternyata di kamar bunda itu ada kamar di dalam kamar, Mang. Ada kamar di dalam kamar. Dan setelah kamar ritual itu dibuka, mohon maaf, Mang, saya itu di situ sempat mau muntah, Mang. Karena pada saat kamar itu dibuka, ya baunya luar biasa karena darah, jeroan, kaki, kepala, dan buntut itu akan diganti kalau sudah ada ya kepala yang baru, Mang. Maka itu bau busuknya luar biasa, Mang. Dan disitulah bunda setiap malam tidur di dalam kamar khusus itu, Mang. Setiap malam? Setiap malam bunda. Sendirian? Sendirian. Nah, akhirnya cukup Bun, cukup. Maka bunda pun nutup dan kami pun keluar. Dan di situ saya melanjutkan pertanyaan yang kedua, Mang. Mohon maaf Bun, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat bunda memotong ayam semani? Bunda
terdiam dan Bunda menangis. Dan akhirnya di situ ya Bunda yang menyampaikan bahwasannya ketika Bunda akan memotong ayam cemani, yang dia lihat itu bukan ayam cemani, tapi wajah suaminya. Saya pun kaget, loh berarti iya Wak. Apa Wak Kawil dulu pernah bilang untuk yang dijadikan tumbal atau yang dijadikan wadal kalau kota orang Indramayu adalah orang yang benar-benar menyakiti Bunda dan orang terdekat Bunda. Disinilah Wak, saya itu benar-benar tersakiti oleh suami saya. Karena selama ini, selama dia bekerja di Kalimantan, yang hampir setiap bulannya meminta uang kepada saya, sehingga saya harus menjual beberapa aset, rumah, mobil, tanah dan rumah ini yang dibawa ke Kalimantan, ternyata bukan untuk menombok proyek yang gagal, akan tetapi uang dari sana ini untuk membiayai istri mudanya, Mang. Selingkuhannya ya? Selingkuhannya, bahkan sudah menikah di sana, Mang. Nah akhirnya ya Bunda ini gelap mata. Apa yang pertama ingin membalaskan ya dendam kepada suaminya, dan yang kedua ingin mengembalikan harta yang sudah habis oleh suaminya. Maka di situ ya Allah, kok Bunda begitu teganya waktu itu. Bunda ini tahu dari mana kalau suaminya sudah kawin lagi? Nah, ternyata pada saat ada proyek besar di Kalimantan ini, ada beberapa orang Indramayu yang juga ikut, Mang. Ada orang Indramayu yang ikut, dan memang si Bunda ini dia mencari informasi orang-orang yang pernah dibawa oleh suaminya ke sana. Akhirnya setelah mendapatkan informasi dan korek habis oleh si Bunda, bahkan pekerja proyek yang pulang dari Kalimantan pun ini, mohon maaf, tidak pernah dibayar oleh sang mandor ini, Mang. Yaitu suaminya Bunda ini tidak pernah dibayar sama sekali. Makanya ya mencari hutang, bahkan banyak yang juga minta ongkos dari orang rumah untuk biaya pulang. Nah akhirnya dari informasi para pekerja ini bukalah semuanya, bahwasanya memang ya suami Bunda ini di sana sudah punya istri baru. Nah dari situlah hati Bunda benar-benar hancur tuh, Mang. Sehingga Bunda ya sampai nekat untuk melakukan pesugihan jual musuh. Nah, setelah saya sudah obrolan banyak, di situ Bang, pada saat saya pamit pulang, si Iwan ini mengambil sesuatu di dalam kamar Bunda. Ya, amplop coklat besar itu, dengan bilang, "Wak, ini ucapan terima kasih dari Bunda." Ya kurang lebih antara 20-50 juta lah gitu, Bang. Akan tetapi saya teringat, Mang, jangan-jangan ini uang apa? Maka di situ saya pun menolak, Mang. Nah, setelah saya menolak uang dari pemberian Bunda, si Bunda ini ngambil kunci motor PCX, Pak. Wah, ini saya tambah. Ini satu motor PCX. Ini STNK dan BPKB-nya. Di situ pun saya juga menolak, Mang. Aduh, terima kasih Bun atas pemberiannya, dan saya juga ucapkan terima kasih atas niat baiknya. Tapi untuk kali ini saya belum perlu, Bun. Maka di situ Bunda dengan ada kecewa, sombong banget sih, Wak. Bahkan si Bunda pun ngambil kunci mobil Brio. Nih, Wak, ini mobil yang dipakai Iwan, silakan dipakai Wak Kawil. Lagi-lagi di situ pun saya kembali menolaknya, Mang. Nah akhirnya ya si Bunda pun kecewa. Dia keluar dan kata si Iwan, "Udah, Wak, digawa bae.
apakah mau kunci mobil, apakah motor atau uang, mesti gawa bae Wak. Tapi pada waktu itu kembali saya nolak, Wan, kanggo sira bae. Maksudnya Wan, silakan untuk kamu pakai saja. Kalau saya untuk sekarang belum. Nah akhirnya sebelum saya pulang, saya pun ngomong dengan si Iwan dan si Bunda. Bun, Wan, saya cukup sampai di sini keterlibatan saya. Kalau ada apa-apa, silakan langsung hubungi Pak Kuncinya saja. Maka dari semenjak itu, alhamdulillah saya sudah tidak ada komunikasi dengan Bunda dan juga dengan si Iwan. Saya pun pulang dan di sana ya istri pun menanyakan, wah kok Iwan sekarang udah keren ya, sudah pakai mobil, padahal mohon maaf dulu si Iwan ya sering main ke rumah, ya minjem lah untuk ya jajan sekolah anaknya dan lain sebagainya. Kok apa sekarang penampilan Iwan udah berubah, udah pakai mobil dan lain sebagainya seperti itu. Di tahun 2019 kembali si Iwan ini datang ke rumah. Datang ke rumah dengan keadaan yang cukup panik pada waktu itu. Wah, tolong Wah, kenapa? Maka Iwan pun tidak masuk, apa ngopi Wah, tolong Wah, tolong Bunda. Loh kenapa dengan Bunda? Ayo Wah, tolong Bunda Wah, ayo Wah, tolong Bunda. Hanya 2 kata itu, ayo tolong, ayo tolong, ayo tolong. Akhirnya dengan panik juga, ayo ya kita ke rumah Bunda. Dan di sana kata si Iwan, si Bunda ini sudah mengalami sakit selama 1 tahun belakang. Sudah banyak rumah sakit di Indramayu, bahkan sampai ke Cirebon, Bandung pun udah sering. Bahkan sudah mendatangkan beberapa praktisi kayak kiai, dukun, bahkan kata si Iwan sudah ada 3 korban dukun yang mengobati si Bunda ini, tapi ya tetap sampai ada beberapa yang mohon maaf yang meninggal dunia. Si Iwan pun menanyakan semenjak Bunda sakit, perekonomian Bunda mengalami kehancuran, mobilnya banyak yang kecelakaan, terus juga kembali usaha WO-nya bangkrut. Kata si Iwan, usaha WO-nya bangkrut ini gara-gara ditinggal karyawan. Nah kemudian saya tanya, loh kok bisa ditinggal sama karyawannya? Iya Wah, karena karyawan kita di sini banyak yang dihantui. Yang tadi yang di mes untuk anggota, untuk karyawan itu banyak dihantui. Jadi mau tidak mau karyawan pun ya pada mundur gitu Banyak hantu di situ. Banyak, bahkan banyak penampakan gitu kata pengakuan si Iwan. Maka ya si Iwan pun ya kewalahan lah untuk mencari karyawan. Akhirnya jobnya pun banyak yang dilempar ke orang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga di semenjak Bunda sakit, anaknya juga yang mengalami musibah yang sangat drastis sampai meninggal dunia gara-gara overdosis gitu. Mohon maaf, overdosis karena memang pada waktu itu dengan uang yang sangat melimpah, jadi over control lah gitu. Dan pada saat saya ditunjukkan oleh Iwan ke kamarnya Bunda, saya sempat kaget, bahkan sampai mengeluarkan air mata gitu dengan keadaan si Bunda ini. Jadi si Bunda ini menurut medis itu karena depresi, depresi berat.
Bahkan kalau sudah lagi kumat, ini ya ngancurin barang-barang, dan ya selalu mencari dirinya sendiri. Maka hasil kesepakatan keluarga, maka si bunda ini dipasung, Mang. Karena tadi pada saat tidak dipasung, ya keluar kemana-kemana, yang ngancurin. Bahkan sudah ada hampir 2 motor yang dibakar oleh bunda. Motornya sendiri dibakar sendiri oleh bunda. Dan ya mobil banyak yang dihancurkan oleh bunda. Jadi kayak mungkin ya efek dari pesugihan itu, makanya. Akhirnya saya pun menanyakan kepada Iwan, loh Wan, kok bisa seperti ini, bagaimana? Akhirnya di situ Iwan ngobrol, Mang. Iya, Wak. Sebelum bunda sakit, memang saya yang salah. Karena bunda menyerahkan 100% sajen pada si Iwan. Di situ saya lupa, Wak, untuk memberikan sajen karena saking banyaknya job pada waktu itu, sehingga Iwan lupa untuk memberikan sajen. Dan semenjak itulah bunda perlahan-lahan sakit. Gara-gara si Iwan lupa memberikan ya sarana untuk yang makhluk itu. Dan bahkan ya Iwan pun menceritakan sebenarnya Iwan pun selalu dibayangi, Mang, oleh sosok tinggi besar yang bertanduk dengan orang tua boncel yang berjenggot panjang ini. Si Iwan juga dibayangi, jangankan di rumah bunda, bahkan di rumah Iwan pun Iwan selalu dibayangi oleh sosok-sosok makhluk tadi. Nah, bahkan mohon maaf, Mang, kondisi si Iwan ini sendiri, menurut informasi istrinya yang menyampaikan kepada saya, si Iwan ini dalam keadaan ODGJ, Mang. Pengakuan si Iwan ini selalu dibayangi oleh makhluk tinggi besar yang bertanduk dan membawa rantai, Mang. Yang rantai si Iwan. Makanya si Iwan siang malam tidak pernah tidur, Mang. Sampai akhirnya pada titik si Iwan dinyatakan ODGJ. Dan bahkan harta yang dimiliki oleh si Iwan ini hasil pemberian bunda, kayak rumah, kayak mobil, ya inventaris, sepeda motor pun habis untuk biaya yang mengobati si Iwan itu sendiri, Mak. Udah coba minta pertolongan kemana-mana? Walaupun tidak diminta bantuan oleh istrinya si Iwan, karena kebetulan tadi, Mak, saya dengan si Iwan ini udah ya merasa saudara. Akhirnya ya saya pun ya mencari bantuan orang-orang pintar, dan ujung-ujungnya tadi, Mang, kalau kata orang Indramayu, sapa sing tuku kun sing nganggo. Siapa yang melakukan, ya maka dia yang akan menanggung akibatnya. Pada saat ya saya ngobrol dengan guru-guru spiritual saya dan teman-teman spiritual saya juga, jawabannya sabar, Wir. Tinggal nunggu waktunya saja, hanya itu. Dan sampai sekarang ya si Iwan ini juga masih dalam keadaan kerangkeng. Karena tadi hampir sama seperti bunda. Kalau dia keluar, dia itu akan membabi buta dan melukai dirinya sendiri gitu, Mak. Seperti itu, Mak. Berarti kondisi fisiknya juga udah sangat Sudah. ini ya. Sudah tinggal Tulang. dan kulit, Mak. Dan kondisi sama seperti yang dialami oleh bunda. Ya ketika wafat pun tangan dan kaki masih terikat dan hanya
mohon maaf, hanya tulang dan kulit, makanya. Dan itu sama persis yang di kondisi si Iwan, sama dengan tangan yang ya lah begitulah, terikat dengan hanya tulang dan kulit saja gitu. Dipasung ya? Dipasung. Informasi juru kunci, karena memang si Iwan pun sebelum datang ke saya, si Iwan ini juga sudah datang ke kunci hendak untuk memutuskan perjanjian, akan tetapi Pak Kunci bilang tidak bisa. Dan ini semua karena efek lupa untuk memberikan sesaji, dan juga kata Pak Kunci memang kontraknya selama 5 tahun. Total jayanya juga hanya 5 tahun. Total jaya itu 4 tahun, 1 tahun Penderitaan. penderitaan. Suaminya gimana? Suami di Kalimantan sudah meninggal, jatuh dari proyek itu, tanpa luka sedikit pun di badannya. Karena jual musuh tadi ya? Betul, karena jual mustahil, Jadi tumbal. jadi tumbal. Harta yang tertinggalnya sampai saat ini pernah nggak dilihat oleh Mas Kus? Ya rumah awal tadi, Masih ada? masih ada. Karena itu rumah warisan bunda dari keluarganya gitu, makanya. Dan bahkan saya pun yang mendengar rumah ini hendak dijual, tapi sampai detik ini belum laku, makanya. Karena ya mungkin banyak orang yang ngomong lah tentang kronologis ya rumah itu gitu, makanya. Sampai sekarang belum laku rumahnya. Sayang kita nggak bisa menampilkan gambarnya ya. Karena satu dan lain hal. Betul, Bang. Mas Kus, ini kisah menyedihkan ya. Betul. Kira-kira ada perlu yang disampaikan ke penonton Malam Mencekam? Iya, Bang. Kepada kita semua yang menyaksikan Malam Mencekam malam hari ini, sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwasanya tidak ada makan siang gratis. Kalau kata orang Indramayu, sapa sing tuku kun sing nganggo, siapa berbuat maka dia akan menanggung akibatnya. Tidak ada harta yang kekal, apalagi bersekutu dengan setan. Dan sekali lagi mohon jangan tergiur oleh iming-imingan rayuan setan. Dari Mas Kus sendiri mungkin ada rasa bersalah mengantarkan mereka ke tempat itu? Ada nggak rasa itu? Sampai detik ini, kalau saya melihat anaknya si Iwan, ya sangat rasa bersalah, penyesalan ya? Ya. Karena dalam hati saya, kalau tidak ditujukan kepada saya, ya tidak mungkin gitu, Bang. Anaknya menjadi yatim. Istrinya tahu mereka melakukan ini? Tahu, makanya. Dan bahkan istrinya pun bilang ini semua bukan salah Pak Awil, karena memang ya suami saya yang memaksa saya untuk memberikan, mengantar gitu, kepada pada Iwan dan bosnya gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan kisah dari Mas Kus ini bisa memberi pelajaran yang sangat baik untuk kita semua ya. Ini cerminan buruk orang yang melakukan pesugihan. Akhirnya tidak ada yang bahagia. Betul. Ini tuh katanya di daerah Indramayu itu ada beberapa legenda. Dan ternyata ini tuh kita bakal ngelewatin jalan itu. Jadi kayaknya kita coba singgahi tempat-tempatnya nggak sih? Ibu katanya tadi tahu soal mitos dan legenda ya yang ada di sini. Kalau yang ibu tahu tuh sebenarnya ada apa aja sih Bu di sini, Bu? Yang katanya mitosnya ada banyak kan? Iya, mitosnya sih kayak katanya ada Galuh Putih, ada ya itu Nyimas Enang Dharma,
Terus ya kayak kuntilanak itu, tapi itu aslinya ya siluman buaya putih, kadang bisa jadi perempuan Iya. gitu. Itu aja mitosnya kata orang mah. Ya ibu mah nggak pernah lihat sendiri ya, cuman orang-orang pada cerita tuh begitu aja udah. Terus ini di sungai ini tuh banyak. Itu rumahnya tuh adanya di bawah jembatan, itu istananya katanya. Di bawah gitu. jembatan. Di Yang bawah tadi jembatan ada bebek. bebek. Iya, Nah, iya, itu di iya. situ. Terus ada yang mengingatkan kalau seandainya ada pengunjung naik bebek harus hati-hati, jangan sampai tangannya gini-gini ke air, Iya. takutnya dia pas lagi lewat gitu disangka ganggu gitu aja. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.